Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, saya ini membuat video rekaman tentang materi dari ilmu tafsir untuk melengkapi materi yang rasa-rasanya kira-kira kurang penjelasannya atau diskusi yang ada di kuliah online kita. Maka saya berinisiatif untuk membuat video ini dan merupakan sebagai tanggung jawab moral bagi saya bahwa materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, bisa dipahami dengan benar dan Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa puas dengan perkuliahan kita ini. Maka mari kita simak video berikut ini dan penjelasan berikut ini. Tapi sebelum saya menjelaskannya, jangan lupa di subscribe ya videonya dan klik tombol lonceng dan kalau bisa di komen dan di like. Baik, terima kasih. Kita langsung kepada materi kita. Kita tampilkan slide-nya. Ya, ini tampilan slide-nya. Kita telah membahas pada beberapa pertemuan dalam kuliah ilmu tafsir tentang pengertian tafsir, tentang pengertian takwil dan terjemah. Ini merupakan kaidah yang mesti kita pahami, yang nanti kita akan gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Orang yang ingin melakukan praktek penafsiran Al-Quran maka harus mengetahui dan menguasai kaidah ini. Nah, ini adalah ilmu alat yang bisa kita gunakan ketika praktek menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, ini pentingnya. Maka apa itu kaidah tafsir? Apa itu kaidah takwil? Dan apa itu kaidah terjemah? Maka mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, yang pertama adalah tafsir. Ya, ini ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Ya, barangkali di antara kita ini bertanya-tanya, kenapa pengertiannya itu dua, Ustaz? Nah, ini kan perlu juga dijelaskan sedikit ya. Karena di dalam istilah-istilah ilmu itu ada namanya pengertian secara bahasa atau kamus. Agar orang bisa mengetahui, oh rupanya kata ini tidak hanya satu makna. Ternyata banyak makna yang dikandungnya. Itu yang gunanya kita mengkaji ini. Agar kita bisa menambah wawasan, oh kata ini maknanya ini aja gitu. Sehingga kita bisa tidak terlalu fokus ini maknanya. Ya, ada makna lain yang bisa terkandung dalam kata ini. Contohnya dalam tafsir ini. Secara bahasa memang tafsir ini dari bahasa Arab ya, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Bugis dan bukan bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab asalnya. Artinya secara bahasa adalah keterangan, penjelasan atau uraian. Jadi kalau ada orang mengatakan tafsirkan ini, berarti dia mengatakan keterangkan ini atau jelaskan ini atau uraikan ini. Nah, itu secara bahasa. Belum tentu makna secara bahasa ini makna yang kita pegang nanti di dalam pembelajaran ini. Nah, maka untuk mengkerucutkan pemahaman kata ini, maka kita gunakan pemahaman secara istilah. Makanya ada pengertian menurut istilah. Jadi ini yang kita pegang nanti selama perkuliahan ini. Apa itu pengertian tafsir secara istilah yang nanti akan kita pegang nanti pengertiannya di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Tafsir itu adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan menjabarkan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya, dan hikmah yang terkandung di dalam ayat ini. Nah, ini dikutip dari pengertian Imam Az-Zarkashi yang merupakan pengarang kitab Burhan fi Ulumil Al-Quran. Jadi tafsir itu, Bapak dan Ibu rekan mahasiswa, itu adalah proses bagaimana kita menjabarkan maksud ayat. Nah, ada kalanya maksudnya dari segi uh, katanya apanya, teksnya. Ada kalanya maksudnya dari segi sejarah atau asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini bisa diturunkan. Ada kalanya dari segi munasabatnya dengan kata-kata yang lain, apa hubungannya dengan ayat sebelumnya, setelahnya. Gitu. Nah, setelah kita jelaskan makna kandungannya secara maksudnya, kita harus juga mengeluarkan hukum-hukumnya. Ya, ada kalanya kan tafsir itu ada perintah dan ada larangan di dalam ayat itu. Nah, maka itu hukum.
Dan kalau tidak ada ayat yang mengandung perintah dan larangan atau hukum, maka kita bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran yang terkandung dalam ayat. Jadi secara sederhananya tafsir itu ada 3 ya. Yang pertama menjelaskan kandungan katanya. Yang kedua menjelaskan kandungan hukum perintah dan larangan kalau ada perintah dan larangan. Atau kalau tidak ada kita menjelaskan hikmah dan pelajaran dari ayat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tafsir. Kemudian kita beralih kepada takwil lagi. Tadi tafsir menjelaskan makna, menjelaskan hukum, menjelaskan pelajaran. Sekarang kita melihat takwil. Nah, takwil itu juga berasal dari bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Minang ya, bukan bahasa Sangka, bahasa Kumbua, tapi bahasa Arab. Yang asalnya adalah awwala yu'awwilu ta'wilan. Artinya secara bahasa adalah kembali dan menjelaskan. Nah, contohnya dalam kalimat misalnya awwalahu alaih, seakan-akan seseorang memalingkan ayat kepada beberapa makna yang memungkinkan. Jadi awalahu di sini adalah mengembalikan ayat itu kepada beberapa makna yang mungkin ya terkandung. Ini contoh kalimat penggunaan kata takwil ya. Kemudian awwala ar-ru'yah, menjelaskan arti dari mimpi. Jadi takwil itu ada 2 secara bahasa maknanya. Di antara yang pertama adalah kembali, yang kedua adalah menjelaskan. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan takwil, dengan tafsir ya. Karena beberapa ulama menyamakan ini tafsir dan takwil. Tapi ada beberapa ulama yang membedakannya. Apa perbedaannya dan apa menurut istilah pengertian takwil ini? Takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas tidak pasti. Nah, jadi kadang-kadang ada makna kata itu yang tidak pasti. Ya, ada yang makna kata itu yang tidak pasti. Bentar dulu. Ini ada masalahnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ada makna tafsir itu yang tidak pasti. Ya. Maka dipastikan dengan apa? Dengan takwil itu yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Jadi takwil itu fungsinya menjadikan makna yang kurang pasti kira-kira di dalam tafsir itu untuk bisa menjadikan dia pasti gitu. Ya, kan ada orang ragu-ragu, iyo ndak yo, iko katanya maknanya iko gitu. Nah, nanti kita lihat contohnya nanti ya. Tapi sebelum kita lihat contohnya, kita jelaskan dulu pengertian daripada terjemahan. Nah, tadi ada tafsir, ada takwil, dan ada yang ketiga adalah yang terjemah. Ini kadang-kadang maknanya mirip-mirip, tapi kalau tidak bisa kita cari titik perbedaannya, kita bisa jadi bingung nanti nih. Nah, tadi tafsir jelas menjelaskan kaidah makna, mengambil hukum dan mengambil pelajaran. Kalau takwil tadi menjadikan yang tidak pasti menjadi pasti. Nah, apalagi terjemahan. Nah, terjemah secara bahasa juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti menerangkan dengan bahasa lain. Artinya menyerangkan satu kata dengan bahasa yang lain. Kemudian memasukkan ta marbutoh menjadi tarjamatun. Ya. Tarjamah menjadi tarjamatun. Itu artinya adalah memindahkan suatu atau menyelipkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Atau memindahkan kata dari bahasa ini ke bahasa yang lainnya. Itu terjemah, memindahkan bahasanya. Misalnya book itu dalam bahasa Inggris, buku dalam bahasa Indonesia, kitabun dalam bahasa Arab. Itu namanya terjemah, memindahkan katanya sama gitu, cuman bahasanya saja yang berbeda. Bedanya kan buku. Ya, bahasanya apa? Kalau bahasa Inggris book, bahasa Arab kitabun. Nah, itu yang dimaksud dengan terjemah. Kemudian makna istilahnya apa? Memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang sesuai dengan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib dan bahasanya. Ini rancu juga sebenarnya pengertiannya. Saya sederhanakan saja ya, biar rekan-rekan mahasiswa paham ya. Jadi terjemah itu adalah memindahkan kata ya, dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, itu sebenarnya. Bawa pindahan katanya gitu. Nah, ini bahasanya bahasa Indonesia. Pindahkan ke bahasa lain itu terjemah tuh. Itu sederhananya ya. Bisa dipahami ya. Oke? Kita lanjutkan. Biar jelas pengertian masing-masingnya. Nah, kita lihat dalam bentuk contohnya gitu. Kadang-kadang pengertiannya jaleh, tapi
Ketika saya lihat contohnya tidak bisa menjelaskannya. Contohnya seperti ini gitu. Misalnya dalam surah Al-Fat ayat 10. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan 3 kaidah ini dalam ayat ini? Nah, coba kita lihat ya contohnya ya. Nah, kalau menterjemah ayat ini maka jadinya seperti ini. Innallazina yubayyi'unaka dalam kata yadullah ya. Fokus kita kepada yadullah fawqa aydihim ya, bukan dari awal innallazina, bukan ini. Tapi fokus kita di apa namanya? Di dalam kata yang akhir ini. Di dalam kata ini ya. Fokus kita di kata yang akhirnya yadullah fawqa aydihim. Maka ketika kita menterjemah kata yadullahi fawqa aydihim, ya, maka menterjemahnya dengan kata tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu terjemah tuh. Yadul, tangan. Allah fauqa di atas aidihim, tangan mereka. Itu terjemah. Kita pindahkan aja tok-tok apa namanya? Bulat-bulat itu masing-masing kata itu dengan ke bahasa lain. Ini bahasa Arab ya. Bahasa lainnya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa aslinya bahasa Arab, bahasa tujuannya adalah bahasa Indonesia. Itu terjemah, tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Ya, itu namanya terjemah. Sedangkan tafsir, ini harus ditambah nih, karena tafsir ya menjelaskan gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu masing-masing kata itu apa maksudnya. Maka jelaskan. Ya, secara tafsir apa? Yadullahi fawqa aydihim ini apa tafsirnya? Tangan yang merupakan bagian dari unsur zat Allah di atas tangan mereka kaum muslimin. Aydihim ini adalah mereka, tangan mereka. Nah, jadi tangan aydihim itu tangan mereka. Siapa merekanya? Kaum muslimin yang mengikuti Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Nah, ini di sini ada perjanjian di sini ya. Perjanjian bersama Rasulullah di antara Rasulullah dengan kaum muslimin di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah di dekat kota Mekah. Nah, ini mereka itu orangnya, orang-orang muslimin yang berjanji dengan Rasulullah di Hudaybiyah atau dengan perjanjian Bai'atur Ridwan namanya. Kemudian takwil lagi. Nah, kalau secara tafsir jelas. Yadullah artinya tangan Allah. Ya kan? Hanya saja penjelasannya ditambah gitu ya. Tapi kalau takwil tidak ditambah ya. Dibalikkan maknanya gitu. Dicari makna lain gitu. Ini sejalan maknanya A gitu kan. Kalau di tafsir ditambah dengan AB. Ya kan? Ditambah sedikit gitu ya. Kalau dengan terjemah A dengan A gitu ya. Kalau tafsir A dengan AB. Masih A juga tapi ditambah dengan B-nya gitu ya. Tapi kalau eh tapi kalau takwil dari A menuju bisa jadi menuju C, tidak ada hubungannya sama sekali, tapi bisa dicari titik temunya gitu. Nah, coba kita lihat ya. Takwil kekuasaan Allah. Ya dulu sejelas-jelas tangan artinya. Ya kan? Udah jelas secara kamus ya itu tangan. Nah, tapi orang mentakwilkan diartikan sebagai kekuasaan Allah. Fauqa aidihim, di atas kekuasaan mereka. Aidihim itu artinya kekuasaan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat itu rekan-rekan mahasiswa, itu kata aidun dan yadun itu tidak ada katanya artinya kekuasaan. Kenapa bisa ditakwilkan menjadi kekuasaan? Nah, itulah fungsinya mentakwil itu adalah mencari titik temu sifat dari dua kata itu. Sifat kata tangan itu adalah apa? Biasanya kan tangan itu menunjuk, ya kan? Biasanya tangan itu sifatnya mengarahkan orang. Nah, kok tanganku misalnya aku duduk sikoyo diarahkan dengan tangannya. Aku duduk sikoyo diarahkan dengan tangannya. Nah, itu berarti kan semua mengarahkan, sama-sama mengatur. Kekuasaan juga mengatur. Misalnya jenderal misalnya kan, kapten reskriminal misalnya menyuruh anggotanya, oh tangkap ini si A nih karena dia terbukti, ada barang buktinya. Itu kan dia atur anggotanya untuk menangkap tersangka. Itu namanya mengatur. Kekuasaan mengatur, tangan juga mengatur. Berarti tangan sama dengan kekuasaan. Nah, itu tuh fungsinya takwil itu ya. Sama-sama mengatur. Tangan juga mengatur sifatnya. Kekuasaan juga mengatur sifatnya. Maka ulama mentakwilkan kata yadullah dengan kekuasaan Allah. Ya, ini
Bisa rekan-rekan mahasiswa membaca lebih detail ini penjelasannya di dalam makalah yang sudah dibuat oleh pemakalah. Ini barangkali bingung juga penjelasan saya. Silakan di inbox, nomor saya sudah ada di grup WhatsApp. Ya, kalau kurang paham betul tanyakan ke saya. Ya, ini cuma penjelasan secara sederhana saja ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, macam-macam tafsir. Nah, ini ada banyak macam-macam tafsir ya yang perlu kita ketahui. Ya, yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam tafsir. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, nanti kita akan lihat nanti tafsir Quran dengan Quran. Ada penjelasannya di dalam rekaman video yang nanti kita akan upload juga di YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen. Kalau bisa di share kepada yang lain. Nah, ini tafsir dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya menafsirkan ayat itu dengan ayat yang lain. Sumbernya ayat yang lain. Sama-sama Al-Quran. Yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya, atau hadis. Contohnya misalnya kata Az-Zum dalam surah Al-An'am ayat 82. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan kata asyirk, kemusyrikan. Ini Rasul menjelaskan ini. Karena As-Sunnah itu kan, As-Sunnah atau hadis itu adalah penjelasan Rasul. Atau perbuatan Rasul atau ketetapan Rasul. Berarti A dari Al-Quran, yang B dari As-Sunnah, yang C menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Nah, sahabat itu siapa? Orang yang melihat Nabi, dan dia itu waktu itu adalah beriman. Dia lihat Nabi dan dia beriman. Saya sahabat enggak? Enggak. Saya bukan sahabat. Meskipun saya beriman dengan Nabi, tapi saya tidak sezaman dan pernah melihat Nabi. Jadi sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dan dia itu beriman. Nah, penjelasannya juga dipakai dalam tafsir. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 2. Ya. Bang kabira. Nah, misalnya kata itu ya. Maka penjelasan kata hub di sini Ibnu Abbas ya, merupakan seorang sahabat dan juga apa namanya sepupu Nabi yang merupakan dari anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Oh bukan, ini paman Nabi ya, bukan. Jadi ini paman Nabi. Dia menafsirkan kata hub ini dengan kata dosa besar. Nah itu contohnya ya. Kemudian tadi dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah, yang ketiga dari sahabat, yang keempat dari pendapat para tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang pernah melihat sahabat dan dalam keadaan beriman. Yang ketiga, yang kelima, ya, penjelasannya nanti kita akan lihat juga dalam makalah-makalah berikutnya. Dan yang kelima adalah tafsir birra'i, berdasarkan rasionalitas pikiran. Contohnya ya, misalnya ini sumbernya dari pikiran kita saja ya. Orang yang punya kemampuan ilmu bahasa Arab, punya kemampuan ilmu mantik, punya kemampuan ilmu fikih, dia mencoba mencari maksud ayat itu dengan rasionalitas pikirannya. Contohnya surah Al-Alaq ayat 2. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kata 'alaq di sini ya dicarikan artinya dengan rasionalitas pikirannya dengan arti segumpal darah yang kental. Nah, ini barangkali dilihat juga dari kata-katanya gitu. Al-alaq. Alaq itu apa saja yang bisa dipakai oleh orang Arab. Oh, ternyata alaq itu biasanya adalah segumpal darah yang kental digunakan oleh Arab. Karena darah itu ada damun, ada alaq. Ya kan damun itu apa? Darah yang barangkali darah yang mencair. Kalau alaq darah yang mengental. Nah, maka diartikanlah oleh ulama al-alaq itu darah yang mengental. Kemudian tadi macam-macam tafsir, sekarang macam-macam takwil lagi. Takwil itu ada yang jauh dari pemahaman yang benar. Yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Artinya dia cuma mengutip-ngutip saja gitu penjelasannya. Tanpa ada dalil yang menguatkan, oh ini loh arah penjelasannya. Yang keliru gitu ya. Kalau bahasa Pak Jokowi yang keliru gitu ya. Yang keliru nggak ada apanya. Penjelasan dalil yang lainnya, apakah dari Al-Quran, dari hadis, ini penjelasannya gitu ya. Ada yang kedua, takwil yang mempunyai relevansi. Artinya paling tidak memiliki standar makna terendah yang diduga sebagai makna yang benar. Kadang-kadang ada takwil yang benar, ada yang takwil yang keliru gitu ya, yang keliru gitu ya. Masa
tangan diartikan sebagai mobil. Itu kan keliru tuh. Jauh sekali nggak ada hubungannya gitu. Kalau tangan dengan kekuasaan jelas sama-sama memerintah, mengatur. Tangan biasanya kan mengatur-ngatur orang. Ini barisnya di sini nih. Tunjuknya di sini. Tapi kalau kekuasaan juga mengatur. Dia mengatur orang untuk menangkap ini, mengatur orang untuk membebaskan ini. Itu namanya kekuasaan. Baik, tadi ada macam-macam tafsir, macam-macam takwil, dan berikutnya adalah syarat sah mentakwil. Ini. Karena kan takwil itu kan kita berusaha mencari makna yang kadang-kadang tidak ada dalam kamus kata itu maknanya. Maka ada syaratnya. Ini kan kita bekerja ekstra keras sebenarnya di takwil ini. Karena kita berusaha merenungi maknanya apa kira-kira gitu. Maka ada syarat-syaratnya. Karena ditakutkan nanti kalau nggak pakai syarat ini, orang keliru. Ya. Apa syaratnya? Lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz yang ambigu dan bisa ditakwil. Misalnya yadullah tadi kan. Kenapa perlu kita takwilkan yadullah ini? Kenapa? Karena kita dikhawatirkan nanti ya. Ya, karena ada juga perdebatan ini kalau tidak ditakwilkan yadullah ini. Dikhawatirkan orang nanti akan menganggap Allah itu sama dengan manusia, punya tangan, punya kaki. Berarti visi Allah sama dengan visi manusia dong. Maka untuk menghindari hal itu, maka ulama mentakwilkan, mencari makna lain untuk menyelamatkan ini. Agar nanti orang nggak menganggap Allah itu sama kayak manusia. Kalau menyamakan Khalik dengan makhluk, itu kan kita merendahkan zat Khalik. Sama mengatakan saya disamakan sama monyet. Marah dong saya. Karena level saya dengan binatang itu kan lebih tinggi daripada binatang gitu. Begitu juga Allah. Maka untuk menjaga adab itu kepada Allah, maka kita mentakwilkan ayatnya. Itu maksud tadi ya. Harus harus bisa ditakwil dan ambigu gitu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih. Betul enggak? Kekuasaan itu artinya, tangan itu artinya kekuasaan. Bisa enggak dikatakan yadullahi fawqa aydihim itu sebagai kekuasaan Allah? Ya, ada enggak kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia? Oh, ternyata betul. Ya, manusia punya rencana. Tetapi ketika sempurna rencananya digagalkan oleh Allah. Berarti kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Oh, betul tuh. Ya kan? Kan banyak itu orang-orang yang pagi ini rencananya sempurna, tapi siangnya dia mati. Tidak berjalan dengan sempurna rencananya. Oh, ternyata ada kekuasaan yang lebih berkuasa dari kekuasaan manusia. Itu namanya berdasarkan pada dalil yang sahih. Betul bahwasanya Allah lebih berkuasa daripada manusia. Berikutnya takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna kebiasaan orang Arab. Misalnya menakwilkan kata kuru dengan arti haid atau suci. Nah, itu adalah takwil yang betul ya. Karena memang kuru itu artinya arahnya memang haid atau bersuci. Kemudian menterjemah, tadi macam-macam takwil, macam-macam tafsir, sekarang macam-macam terjemah. Terjemah harfiah, memindahkan kata-kata dari satu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lainnya, yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menterjemahkan, dengan syarat tertib bahasanya. Artinya terjemah harfiah ini secara sederhana adalah terjemah secara bulat gitu ya, terjemah secara tok gitu. Sedangkan terjemah tafsiriyah adalah makna menjelaskan suatu kalimat dengan bahasa yang lain tanpa keterkaitan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Contohnya seperti ini ya, misalnya kita anjak di sini, innallazina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau itu hanya orang-orang yubayyi'un Allah. Itu termasuk orang-orang yang membaiat Allah. Kalau dari awal kita masih memakai kata terjemah harfiah. Inna sesungguhnya, allazina orang-orang yang, yubayyi'unaka mereka yang, di sini baru terjemah tafsiriyah. Kalau yubayyi'unaka mereka itu membaiat atau bersumpah setia kepadamu. Tapi kalau terjemah tafsirnya sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau. Tidak perlu pakai merekanya.
Nah, itu dihapuskan saja Amerikanya. Karena pemborosan. Biar bagus terdengar, maka dihilangkan kata Amerikanya. Karena kalau kita gunakan yubayyi'unaka ini dengan menggunakan terjemah harfiah atau bulat-bulat, maka mereka yang membaiat engkau wahai Muhammad. Jadi kan ini kan terlalu boros katanya. Biar nggak boros kita gunakan terjemah tafsiriyah. Kita buang saja nggak perlu. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau innama yubayyi'una Allah. Termasuk kan sebenarnya innama ini bukan termasuk tapi hanya saja gitu. Mereka itu membaiat Allah. Jadi biar nggak boros maka gunakan terjemah tafsiriyah yang lebih simpel gitu, yang lebih mudah dipahami. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, secara terjemah ada pembahasannya. Sekarang terakhir perbedaan terjemah tafsir dan takwil. Di sini kita lihat, takwil lebih menitik beratkan pada penjelasan kandungan makna Al-Qur'an. Ya. Menitik beratkan kandungan makna Al-Qur'an. Tafsir lebih memfokuskan pada penjelasan lafalnya. Jadi penjelasan kata itu tafsir, penjelasan makna itu takwil. Itu sebenarnya titik beratnya ya. Jadi takwil ini diarahkannya kepada maknanya gitu. Kalau tafsir diarahkan kepada katanya. Artinya dia terikat dengan kata yang ada di ayat dan menafsirkannya dengan kamus. Nggak boleh keluar daripada itu. Tafsir adalah makna-makna dari ayat Al-Quran yang jelas dan gamblang dilalahnya atau arah pemaknaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan takwil adalah makna-makna ayat yang samar yang masih membutuhkan pemikiran dan penggalian yang juga mempunyai banyak arti. Dan terakhir terjemah adalah memindahkan kata-kata dari satu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Jadi tafsir itu lebih kepada lafaznya, makna lebih takwil lebih kepada maknanya, dan terjemah lebih kepada memindahkan kata dari bahasa kepada bahasa yang lain. Nah, itu kira-kira perbedaannya ya. Dan itu kira-kira materi kita tentang tafsir, takwil dan terjemah. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.